Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah panjatkan puji syukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah dan bersalawat kepada Nabi kita dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Marilah kita lanjutkan bagian kedua ini pada bab 2 dengan latihan soal. Bapak akan memberikan beberapa contoh soal dalam bab 2 supaya mungkin kalian punya gambaran bagaimana soal-soal yang ada pada bab 2 itu. Untuk mempersingkat waktu, soal yang pertama misalnya soal 1 ya, yang pertama ini misalnya ada sebuah batang. Sebuah batang suatu bahan, ambillah panjangnya, misalnya ini L0 nya adalah 1 meter, ini A nya, luas penampangnya misalnya 2 mm. 2 mm. Nah ini ditarik dengan gaya misalnya 10 pangkat 5 Newton. 10 pangkat 5 Newton. Ternyata bahan ini bertambah panjang. Bertambah panjang, misalnya ambillah ini pertambahan panjangnya. Pertambahan panjang ini delta L. Ini L0, delta L nya misalnya 1 mm. Jadi ulangi soalnya ya. Ada sebuah bahan yang panjang mula-mulanya adalah 1 meter dan luas penampangnya adalah 2 mm persegi ya, 2 mm persegi. Ditarik dengan gaya sebesar 10 pangkat 5 Newton. Ternyata bahan tersebut yang berbentuk batang ini bertambah panjang 1 mm. Nah, yang ditanyakan, misalnya yang ditanyakan di sini berapakah tegangannya? Tegangannya berapa? Berapakah regangannya? Regangannya itu berapa? Dan berapa modulus Youngnya? Modulus Youngnya itu berapa? Itulah yang ditanya. Nah, dengan pertanyaan yang ini atau soal yang ini, maka kalian bisa menggunakan, boleh jawab ya, jawab dengan menggunakan kemarin rumusnya apa? Bahwa tegangan itu adalah gaya persatuan luas. Gayanya berapa? 10 pangkat 5. 10 pangkat 5. Luas penampangnya adalah 2. Nah, milimeter harus kepada dalam meter persegi. Nah, milimeter itu adalah 10 pangkat min 3 ya. 10 pangkat min 3 pangkat 2 berarti 10 pangkat min 6. 10 pangkat min 6 meter persegi. Karena ini harus yang 2 mm ini harus kepada meterkan, sehingga hasilnya berapa? Jadi ini adalah 0,5 kali 10 pangkat. Ini yang min 6 naik ke atas berarti
11 ya. Pangkat 11. Satuannya apalah? Newton per meter persegi ya. Newton per meter persegi. Inilah tegangannya ya. Terus yang kedua adalah regangannya. Regangannya berarti regangan itu adalah delta L per L0. Delta L nya berapa? 1 mm. 1 mm jadi 1 kali 10 pangkat min 3 meter ya. Dibagi berapa itu? 1 meter. Berarti hasilnya adalah 10 pangkat min 3. 10 pangkat min 3. Ini tidak ada satuan. Regangan itu tidak punya satuan begitu. Karena ini meter dibagi meter begitu. Tidak ada satuan. Nah, yang terakhir modulus Young. Modulus Young kan itu adalah tegangan peregangan. Tegangan peregangan. Tegangan peregangan atau kemarin itu rumusnya adalah F kali L0 per A kali delta L. Nah, boleh mengambil rumus yang ini, boleh mengambil rumus yang ini. Nah, supaya cepat berarti kita karena tegangan sudah ada, regangan sudah ada, berarti tinggal masukkan ya 0,5 kali 10 pangkat 11 dibagi R-nya. R-nya itu udah 10 pangkat min 3. Nah, jadi hasilnya berapa? Jadi 0,5 kali 10 pangkat. Ini min 3 ke atas jadi positif. Jadi 14 Newton per meter kuadrat. Begitu. Nah, itulah contoh soal yang pertama. Silahkan Anda pelajari ya. Dan latihan-latihannya silakan Anda kerjakan dalam modulku. Sekarang kita lanjutkan ya. Contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua. Ini sudah ya. Kita lanjutkan contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua, misalnya ada sebuah pegas digantungi dengan beban. Nah, itu ya. Nah, ini pegas ini panjang mula-mulanya L0-nya misalnya 20 cm. 20 cm L0-nya ya, panjang mula-mulanya sebelum apa? Sebelum digantungi dengan beban. Nah, dikasih beban ini masanya bebannya misalnya berapa lah? 10 Newton. 10 Newton. Ternyata dengan beban 10 Newton ini pegas bertambah panjang delta X-nya misalnya 1 mm. 1 mm. Nah, 1 mm. Yang ditanyakannya apa? Nah, biasanya kalau ada soal seperti ini, yang ditanyakannya berapalah konstanta pegas tersebut. Berapa konstanta pegas tersebut yang ditanyakan? K-nya berapa ini ya, yang ditanyakan K-nya itu berapa? Sama dengan titik-titik. Nah, gitu ya. Dengan menggunakan persamaan dari persamaan Hooke ya, bisa jawab
bahwa F itu sama dengan min K integral delta X. Nah, persamaannya seperti itu. Tinggal masukkan ya, tinggal masukkan. Ya, berarti kita akan mencari K ya. K sama dengan F dibagi delta X. Berarti F-nya tinggal masukkan berapa? Nah, di sini karena ini berarti beban F-nya itu adalah 10 Newton. Berarti ini simbolnya bukan M. Ini bebannya F ya. Jadi F-nya adalah 10 Newton. Dibagi dengan delta X-nya adalah 1 mm. 1 kali 10 pangkat min 3 meter ya. Hasilnya berapa? Ini berarti hasilnya 10 kali ini ya, naik 3 10 pangkat 3 Newton per meter. Newton per meter. Gampang kan ya? Gampang, tinggal seperti itu. Nah, ini contoh yang kedua. Suka ditanyakan ya tentang mencari apa? K ya. Konstanta pegas. Nah, tanda negatif di sini menunjukkan bahwa arah gaya berlawanan dengan arah apa? Arah pertambahan panjang. Jadi dalam perhitungan itu tidak berpengaruh ya. Tapi ini untuk menentukan arah, bahwa arah gaya berlawanan dengan pertambahan panjang. Maksudnya apa? Kalau gayanya ke bawah, kalau gayanya ini pertambahan panjangnya ke sini ya, nah, ke bawah. Nah, gaya pegas itu arahnya kemana? Ke atas begitu. Bertambah panjangnya ke bawah, berarti gaya pegas itu yang menarik ini pegas ini menarik karena ada beban ini, dia akan menarik ke sana, gaya pegasnya ke atas begitu. Itu maksudnya ya, tanda negatif di situ. Ini sudah contoh soal yang kedua. Kita lanjutkan yang terakhir ya, tentang rangkaian pegas. Nomor 3. Nomor 3, contoh soal nomor 3, misalnya ada 3 buah pegas. Nah, ini 3 buah pegas disusun seperti gambar di sini. Ini adalah K1, ini K2, ini K3. Nah, gitu. Ini ya. Nah, ada susunan pegas seperti itu. Nah, sekarang misalnya K1 sama dengan K2 sama dengan K3 sama dengan misalnya 50 Newton per meter. 50 Newton per meter. Ini misalnya seperti itu. Jadi konstanta pegas 1, konstanta pegas 2 dengan konstanta pegas 3 itu sama, besarnya berapa? 50 Newton per meter. Yang ditanyakan berapa K pengganti dari rangkaian tersebut? Berapa rangkaian pegas pengganti dari rangkaian ini? Nah, kemarin Anda dengan
dengan apa? Dengan persamaan bahwa K1 dengan K2 ini adalah susunan apa? Paralel. Boleh ini ya caranya jawab ya, jawab. Boleh satu-satu ya. Jadi K1 dengan K2 itu paralel, berarti K penggantinya sama dengan K1 plus K2 berapa? 50 ditambah 50 tambah 50 sama dengan 100 Newton per meter. Nah yang ini udah ada kan penggantinya. Nah di paralel diserikan dengan K3. Nah jadi 1 per K pengganti seri ya. Pengganti seri yaitu adalah 1 per KP yang ini ya. Boleh inilah kita sebut KP1. Ini adalah KP total atau KP pengganti seri ya. Boleh KP paralel, ini KP seri. KP seri. KP paralel ditambah 1 per K3. Berarti 1 per 100 ditambah 1 per 50. Berarti ini samakan penyebutnya 100 saja ya. 100. Berarti 1 ditambah 100 bagi 50 adalah 2. Berarti hasilnya adalah 3 per 100. 3 per 100. Berarti K penggantinya, KPPS-nya, konstanta pengganti serinya berapa? Berarti 100 per 3 Newton meter atau berapa? 33 ya. 33, sekian. 3 ya Newton per meter begitu. Inilah hasilnya. Jadi kalau ada rangkaian pegas seperti ini adalah cara menghitung pengganti ya, konstanta pengganti dari ketiga pegas yang dirangkai seperti itu adalah demikian. Sampai di situ aja dulu latihannya. Nah, untuk minggu-minggu yang akan datang, karena tanggal 31 adalah UTS, maka itu adalah sampai ke bab 3 ya. Sampai ke bab 3 UTS-nya. Ini baru bab 1. Mungkin perkirakan adalah sampai ke bab 3. Jadi soal-soal dalam modulku Anda harus selesaikan sampai bab 3. Nanti dilaporkan ke Bapak ya hasilnya. Itu nanti ada penambahan nilai. Nanti penambahan nilainya adalah nilai UTS dengan nilai tugas. Itulah nanti menjadikan nilai UTS. Jangan terlalu serius sekali mengerjakannya, ya nyantai-nyantai saja. Kalau ada waktu silakan kerjakan ya. Berlatih dengan sebaik mungkin. Mudah-mudahan Anda bisa mendapatkan ilmu ya untuk menganalisis kehidupan di dunia ini dengan menggunakan ilmu-ilmu fisika. Yang benar itu dari Allah, yang salah itu adalah dari kesalahan Bapak. Mudah-mudahan Allah memaafkannya. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.